Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Katanya baru-baru ini Pak Sahroni, Ahmad Sahroni ya, yang kemarin menjabat sebagai anggota DPR yang sempat rumahnya dijarah, kini muncul lagi ke publik. Waduh, kenapa nih Pak kira-kira baru munculnya sekarang? Apa karena udah tenggelam ya kasusnya sama ya oke, ya udah daripada kita salah ngomong, daripada kita juga penasaran, mending kita lihat dulu aja yuk video yang satu ini. Segala macam. Kenapa saya baru hadir pagi hari ini? Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Alhamdulillah ya Pak, kalau nggak korupsi, semoga aja iya benar seperti itu. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak, pasti nunggu sembako juga. Sayang Bapak Ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini different, orang yang nggak ngerti kondisinya. Ini emang kayak gimana kondisinya kira-kira? Sama verbal, omongannya ya oleh Tuhan. Kebayang Bapak Ibu, foto keluarga pun dicuri. Pertanyaannya buat apa coba? Oke lah, barang lain ambil lah, silakan lah. Foto keluarga diambil, itu buat apa gitu? Ada salah satu komentar dari warganet yang katanya dia belum sadar apa bagaimana sih rakyat marah sama dia gara-gara apa. Ya kayaknya pasar ini belum paham ya kenapa nih ya rakyat itu sampai segitu marahnya gitu kan. Pasti paham dong kalian semua, karena kemarin itu sempet ya anggota DPR tuh yang dapet gajinya nominalnya fantastis banget ya, sedangkan rakyatnya tuh lagi sulit-sulitnya mencari lapangan kerja, lagi sulit-sulitnya mencari rezeki gitu kan ya, sedangkan anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat ini lagi senang-senangnya dapat gaji yang fantastis banget gitu kan ya, sampai akhirnya ini rakyatnya kecewa gitu kan ya. Makanya kenapa sampai rumahnya harus dijarah gitu kan. Dan katanya ini Pak Sahroni itu sempat ngumpet di WC selama 7 jam. Terungkap Sahroni ngumpet di WC selama 7 jam saat rumahnya dijarah, lumuri wajah dengan tanah. Nah tanahnya ngambil dari mana? Politikus Nasdem Ahmad Sahroni sempat bersembunyi 7 jam di toilet rooftop rumahnya saat massa menyerbu dan menjarah kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara akhir Agustus. Ia mengotori wajah dengan tanah agar tak dikenali, bahkan saat dipergoki, Sahroni mengaku sebagai penjaga rumah. Lah emang yang mergokin enggak apa ya? Kalau Pak Sahroni itu kan ada kumisnya gitu kan ya. Kok penjaganya juga ada kumisnya ya? Setelah situasi mereda, ia memanjat atap lalu masuk ke rumah tetangga. Hah? Beneran? Untuk menghubungi istrinya. Ini masuk akal gitu guys. Nyari tanah dari mana? Drama amat Bang Syah. Lah iya, kan di rumahnya pasti gak bakal ada tanah ya. Bener gak sih? Emang ada ya? Maksudnya di rumah kalian, dalam rumah ada tanah? Beneran ya? Kalau rumah saya emang gak ada. Info guys, akhirnya Ahmad Sahroni setelah kabur dari Indonesia sekarang speak up nih di rumahnya yang udah hancur. Momen Sahroni cerita rumahnya dijarah dan sembunyi di kamar mandi.
Dia cerita tentang kesusahannya saat dijarah, tapi sambil tangannya ada 2 jam. Tapi it's okay, mungkin itu gaya Iya juga ya. Sahroni disebut tak pernah korupsi, tapi rumahnya dianggap dari uang rakyat. Dia nggak ngaku, dan bisa jadi benar dan bisa jadi juga enggak. Dia bilang belum tentu tuh yang teriak-teriak bayar pajak, palingan nunggu sembako. Saya yakin orang-orang yang teriak itu buru-buru bayar pajak pasti nunggu sembako juga katanya. Dia waktu itu cerita pas lagi dijarah nggak percaya sama satu orang pun. Dia juga sampai naik genteng, terus dia naik ke plafonnya sampai dia jatuh sampai ambruk, dia sengaja hancurin plafon. Dan dia berterima kasih sama Pak Haji yang udah terima istri sama pembantunya. Terus tapi netizen pada nggak percaya nih lihat komen-komennya. Padahal yang menonton ikutan ngambil barangnya dia. Ngomongnya slow banget sambil mikir sama ngarang. Waktu itu kan curhat ya, pas lagi panas-panasnya tuh Geving di sini. Wah, waktu itu sampai ada sesi minta maaf ke Ferry Irwandi kan. Sampai dia diduga mau renovasi kembali rumahnya. Dan waktu itu pas lagi speak up, dia kan ngadain acara event kayak doa gitu, belajar dan doa bersama di kediaman Ahmad Sahroni. Pasti. Iya benar, katanya sempat juga ini Pak Sahroni karena baru muncul jadi mengadakan acara syukuran gitu ya. Bukan syukuran sih, kayak pengajian, mengumpulkan seluruh tetangganya di situ untuk mendengarkan kenapa dia ini baru muncul ke publik gitu guys. Dia duduk dalam keadaan begini. Dalam keadaan begitu. Sendiri pintunya. Ya rame-rame mana-mana. Oke, memang harus berapa lama lo tidurnya? Posisi 7 jam. 7 jam, emang gak lapar gitu ya? 7 jam? 7 jam? Beneran nih 7 jam? Lu kalau nggak di spa, hati. Karena di hari itu gue pas tanya diri, kalaupun ada ketemu dan mereka melaju gue keluar pas mati. Mereka udah makan hancur informasi. Ini list. Kan akses cuma tanya gue yang bisa makan. Jadi itu dalam barang dibuka, gue taruh yang jelas. Kalau udah agak serem, gue naik dari lift ini tadi kan ke atas. Oke, ini lift yang ada di kamar lo ya. Keluar, lu kesini. Oke, lu kesini. Oke lah ya udah anggap aja kita percaya ya apa yang disampaikan sama Pak Sahroni yang katanya beliau ini nunggu 7 jam gitu di kamar mandi ya sampai warga itu mereda gitu. Oke. Dan ini kedatangan Pak Sahroni dan istrinya ya dalam acara pengajian gitu kan ya katanya. Oke, rame banget ya ternyata ya, cukup rame sekali ya. Kayaknya disambut cukup hangat ya sama tetangganya. Ya semoga aja sih dari sini Pak Sahroni itu bisa introspeksi kenapa sampai itu ya warga itu sampai menjarah rumahnya abis-abisan gitu ya guys ya. Tapi alhamdulillah ini pelajaran, ini hikmah yang mesti saya ambil katanya. Apapun ucapan kalau disalah artikan pasti salah memahaminya. Ya gimana ini aja sih, gimana apa yang disampaikan aja ya. Intinya sih kalau ngomongnya jelas pasti kita juga memahami kok Pak. Oh iya tuh, wah ramai sekali ya guys ya. Ramai sekali dan sepertinya ini setelah dilihat-lihat ini kayaknya sambil bagi-bagi sembako ya nggak sih guys? Kan kelihatan tuh ya dari yang biru-biru. Ada bungkus biru-biru sepertinya guys. Oke. Ya sudah, yang penting ini Pak Sahroni tujuannya baik ya di sini mengumpulkan semua warganya dalam mengadakan acara pengajian katanya ya. Yang penting dari sini Pak Sahroni itu berpikir lebih bijak lagi lah gitu ya dalam melakukan sesuatu, mengucapkan karena akibatnya bisa fatal ya, namanya ini media sosial gitu loh Pak. Dari akunnya Pak Sahroni Berdikari, oke ini centang biru, sepertinya ini akun asli ya guys ya, yang katanya untuk seluruh rakyat Indonesia saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah saya lontarkan. Udah minta maaf ya guys ya. Saya dengan penuh kerendahan hati tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki. Alhamdulillah.
untuk permintaan agar saya kembali ke tanah air. Mohon maaf belum bisa saya penuhi karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga saya. Iyalah betul, masih trauma banget ya Pak Saron ini ya. Karena rumahnya habis dijajah habis-habisan, pasti anak istrinya tuh masih kayak yang takut banget gitu kan ya untuk kembali ke rumahnya. Dan ini tuh sidang pembacaan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Jadi katanya Pak Ahmad Saroni ini di apa sih namanya tuh, diberhentikan lah gitu ya sementara selama 6 bulan gitu, kurang lebih seperti itu. Dr. Ahmad Saroni SE terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Telah melanggar kode etik DPR RI. Berarti kan yang Pak Saroni lakukan kemarin itu memang udah jelas salah ya. Makanya kenapa tuh rakyatnya tuh menjajah rumahnya. 12. Menghukum terdakwa 5 Dr. Ahmad Saroni SE dari Depok nonaktif selama 6 bulan. Oh iya, dinonaktifkan selama 6 bulan. Yang penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Alhamdulillah, ini aja. Ini yang mesti saya tahu. Sebenarnya sih ada sedihnya juga ya, karena namanya manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Tidak ada manusia yang paling baik dan manusia yang sempurna tuh nggak ada. Ya lebih baik seperti ini ya, habis melakukan kesalahan gitu kan, membenahi diri, meminta maaf, dan memberanikan diri untuk mengumpulkan warganya untuk melakukan pengajian bersama gitu kan. Untungnya ini semua itu banyak banget yang hadir ya dalam pengajian ini ya, alhamdulillahnya. Dan ini tuh momen hari ini ketemu sama Pak Haji Saroni, senang sekali dia bisa kembali lagi di sini. Semoga Pak Haji Ahmad Saroni menjadi orang yang tetap menjadi orang baik dan selalu sukses terus untuk ke depan. Semoga Pak Haji bisa kembali lagi di sini menjadi DPR di Kebun Bawang ini. Jakarta Utara juga merasa senang kembali melihat lagi Bapak Saroni yang alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah gembira seperti sedia kala. Alhamdulillah setahu kami Bapak Saroni merupakan orang yang loyal yang memang untuk masyarakat, untuk warga sekitar tidak pernah pelit gitu ya. Bapak Saroni selalu mengusahakan apa yang bisa beliau bantu untuk kesejahteraan Jakarta, masyarakat Jakarta Utara. Alhamdulillah ya, ternyata Pak Ahmad Saroni juga dikenal orang yang baik, bijaksana, dan royal ya. Makanya kenapa ini warganya tuh pada pengen banget Pak Ahmad Saroni kembali lagi ke rumahnya, menjadi anggota DPR lagi, karena mereka juga merasakan kebaikan dari Pak Ahmad Saroni. Alhamdulillahnya ya. Kenapa tapi kemarin dijajah rumahnya Pak Ahmad Saroni? Ayo mengaku kalian yang sudah menjajah ya, jangan seperti itu, oke? Oke, kita lihat dulu nih komentar dari beberapa warganet ya. Orang baik hanya di sekitar rumahnya doang, rakyat Indonesia udah dikecewain. Ya sih, yang jelas sih seperti itu, dikecewain ya. Tapi pastinya kan yang menjajah rumahnya tuh orang yang dekat situ juga lah. Gak mungkin lah orang dari Jakarta Barat, Jakarta Timur tiba-tiba datang ke rumahnya Pak Ahmad Saroni ya. Yang sudah juga sih. Oke. Saya tinggal di balap sepeda Rawamangun dan saya saksi Pak Saroni itu orang baik. Wah, bener berarti ya. Saya pun punya pengalaman liputan bersama Pak Saroni. Pesan saya tetap semangat dan tetap menjadi orang baik, Pak. Sip. Semoga tetap menjadi orang baik ya. Wajar ya, namanya manusia itu ada tempat hilafnya gitu kan ya, pernah melakukan kesalahan gitu. Bener nggak guys? Jangan merasa paling benar terus juga. Oke, sekian dulu ya kayaknya berita dari aku hari ini tentang Pak Ahmad Saroni. Yang intinya kita juga ya sebagai netizen jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik ya. Kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma bedanya kita tuh bukan anggota DPR ya, bukan orang yang penting gitu kan, bukan orang politik.
Jadi kita tuh jangan sampai, apalagi penjajah ya, ternyata kayak maling ya sih. Kita kan mikirnya mungkin itu uang rakyat ya, padahal belum tentu gitu kan. Biarlah pengadilan, biarlah pihak kepolisian saja gitu kan yang menentukan, yang melakukan keadilannya gitu kan ya guys ya. Oke, ya udah sekian dulu berita dari aku tentang Pak Ahmad Sahroni hari ini. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap menjaga ucapan, ketikan, dan hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang kotor ya guys ya, untuk viral gitu kan ya. Oke, sekian dulu dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.